Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini kita akan belajar mengenai soal-soal tentang aturan pencacahan. Total pembahasan yang akan kita bedah pada pembahasan kali ini yaitu ada 9 soal. Ini soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Dari kota A ke kota B ada 5 rute jalan. Dari kota B ke kota C ada 7 rute jalan yang dapat dilalui. Seseorang hendak bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Banyaknya rute yang dapat dipilih ada di sini dari kota A ke kota B. Itu kan ada 5 rute jalan, berarti ada 5 pilihan. Kemudian dari kota B ke kota C ini ada 7 pilihan. Maka 5 kali 7 sama dengan 35 cara. Jawabannya adalah C. Soal yang kedua, di sebuah warung telepon terdapat 6 pesawat telepon. Jika Rani ingin menghubungi 3 orang teman yang berbeda, banyaknya cara menghubungi teman-temannya menggunakan pesawat telepon di warung telepon tersebut adalah ada 6 pesawat telepon, ada 3 orang teman yang berbeda. Misalkan si A, ada si B, ada si C. Tentunya menelpon si A, si B, si C ini tidak berbarengan, tapi bisa nelpon si A terlebih dahulu, nanti dilanjutkan nelpon si B, dan dilanjutkan lagi dengan nelpon si C. Jadi di warung tersebut dia nelpon satu persatu temannya. Maka banyaknya cara yang pertama untuk menghubungi teman si Rani yang pertama, yang A. Ini kan ada 6 pesawat telepon, jadi ada 6 cara. Yang kedua pun, teman yang kedua pun, ini kan nanti ketika dia sudah memilih salah satu teleponnya, dia akan mengembalikan telepon tersebut. Kemudian dia dihadapkan kembali kepada pilihan 6 pesawat telepon kembali. Berarti ada 6 pesawat telepon yang dipilih untuk menelpon teman yang kedua. Yang ketiga pun si C juga sama, dia dapat menghubunginya dengan 6 pesawat telepon. Jadi total banyaknya cara untuk menghubungi teman Rani tersebut ada 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18 cara. Jadi jawabannya adalah E. Soal yang ketiga. Banyaknya bilangan ratusan yang dapat disusun dari kumpulan angka 0, 1, 2, 3, dan 4 apabila tidak ada angka yang berulang adalah angka ratusan itu kan terdiri atas 3 digit angka. Kita buat 3 kotak. Kotak pertama, kotak kedua. Ada 0, 1, 2, 3, 4. Berarti seluruhnya ada 5 digit angka. Kita akan mengisi digit ratusan terlebih dahulu, yaitu digit yang pertama. Digit yang pertama tidak mungkin angka 0, karena kalau di sini angka 0, nanti kan bentuknya bukan ratusan, tapi angkanya puluhan. Sehingga 0 ini tidak bisa menempati posisi ratusan. Yang bisa menempati posisi ratusan adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 kemungkinan untuk mengisi posisi ratusan. Di sini sudah digunakan satu angka di digit ratusan. Maka kemungkinan menempati tempat puluhan tinggal 5 dikurang 1, berarti tinggal 4. Di sini tinggal 3 kemungkinan. Tinggal kita kalikan 4 kali 4, 16 kali 3, 48 cara. Jawabannya adalah B. Soal yang keempat. Sebuah organisasi beranggotakan 14 orang yang terdiri atas 9 anggota putra dan 5 anggota putri. Jika dari anggota tersebut akan dipilih 2 orang sebagai pengurus yang terdiri dari 1 orang anggota putra dan 1 orang anggota putri. Banyak cara untuk memilih susunan pengurus dalam organisasi tersebut adalah akan dipilih 1 orang putra dan 1 orang putri. 1 orang putra dipilih dari 9 kemungkinan putra. Dan 1 orang anggota putri akan dipilih dari 5 kemungkinan anggota putri. Jadi banyak cara untuk memilih susunan pengurus dalam organisasi tersebut adalah cara memilih 1 orang putra itu kan ada 9 kemungkinan, maka ada 9 cara. Kemungkinan selanjutnya
cara memilih satu orang dari 5 orang anggota putri. Ada 5 cara. Jadi 9 kali 5 sama dengan 45 cara. Jawabannya adalah E. Lanjut di soal yang kelima. Bagas harus memilih 4 angka untuk PIN ATM miliknya. Setiap angka harus terdiri atas angka 0 sampai dengan 5. Banyak kemungkinan bilangan PIN yang dapat dipilih Bagas adalah. Bagas harus memilih 4 angka, maka kita buat saja 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Setiap angka harus terdiri dari 0 sampai dengan 5. 0 sampai dengan 5. Dari 0 sampai dengan 5 berarti ada 6 digit angka. Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena dalam soal itu tidak disebutkan ada aturan tidak boleh berulang, artinya soal ini tuh angkanya boleh berulang. Sehingga kemungkinan menempati tempat pertama atau angka pertama ada 6. Karena boleh berulang, berarti di sini juga 6. Digit ketiga juga 6, digit ke-6 juga 6 kemungkinan angka, karena memang boleh berulang. Jadi semuanya tinggal kita kalikan. 6 kali 6 kali 6 kali 6, atau 6 pangkat 4. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan di soal yang ke-6. Banyak bilangan genap yang terdiri atas 5 angka adalah. Atas 5 angka, kita buat saja 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 digit angka. Angka itu kan terdiri dari 0 sampai dengan 9. Seluruhnya ada 10 digit angka. Untuk menjadi bilangan genap, maka bilangan terakhir, bilangan yang di sini kan terakhir, itu harus berakhiran, kalau tidak 0, bisa 2, atau 4, atau 6, atau 8. Berarti ada 5 kemungkinan angka untuk menempati posisi digit terakhir. Dan di sini bilangan-bilangan tersebut bisa berulang. Karena di sini ada 10 digit angka, maka digit yang sebelumnya ini ada 10 kemungkinan. Karena 0 pun masih bisa masuk. Di sini juga masih 10, di sini 10 kemungkinan antara 0 sampai dengan 9. Tapi digit yang pertama ini tidak mungkin angka 0, karena angka 0 ini, kalau di sini kita meletakkan angka 0, misalkan angkanya menjadi 0, 1, 2, 5, 4. Itu kan ini berarti bukan angka yang terdiri atas 5 angka, tapi hanya 4 angka, yaitu 1254. Jadi digit yang pertama ini, angka 0, tidak bisa kita gunakan, sehingga tinggal 10 dikurangi angka 0 itu kan 1. 10 dikurangi 1 adalah 9. Maka 9 kemungkinan digit pertama. Tinggal kita kalikan, banyak kemungkinan. 9 kali 5, 45. 0-nya ada 3, 10, 10, 10. Berarti tambahkan 0, 3. Jadi jawabannya adalah 45.000 banyak angka yang terbentuk. Soal yang selanjutnya ke-7. Tama memasuki gelanggang olahraga GOR yang memiliki 8 pintu. Jika ia tidak boleh melewati pintu yang sama saat masuk dan keluar, banyak cara yang dapat dipilih Tama untuk masuk dan keluar GOR tersebut adalah. Dalam gelanggang olahraga tersebut ada 8 pintu. 8 pintunya berarti 8 pintu untuk masuk dan 8 pintu itu yang sama, 8 pintu yang sama itu pun untuk keluar. Berarti cara dia untuk masuk itu kan masih ada 8 pintu, berarti ada 8 kemungkinan cara. Dia harus memilih 1 dari 8 pintu untuk masuk. Karena dia tidak boleh melewati pintu yang sama saat dia keluar, maka pintu yang sudah dia masuki tidak boleh dia lewati untuk dia keluar. Tinggal 8 dikurangi 1, berarti ada 7 cara agar dia bisa keluar. Berarti tinggal kita kalikan, ada 8 cara untuk masuk, ada 7 cara untuk keluar, maka 8 kali 7 sama dengan 56 cara. Jawabannya adalah E. Soal selanjutnya yang ke-8.
Diketahui Pn, 5 sama dengan 8 kali permutasi N-1,4. Nilai dari 4N-5 adalah permutasi N,5 dapat kita tuliskan menjadi N faktorial dibagi dengan N-5 faktorial. Ini sama dengan 8 kali permutasi N-1,4, berarti Pn-1 itu N-1 faktorial. Nanti dibagi dengan N-1 dikurangi dengan 4. Min 4 faktorial. Ini kita uraikan, yang ini tetap N faktorial. Ini bukan N faktorial, tapi N kali N-1 faktorial dibagi dengan N-5 faktorial sama dengan 8 kali N-1 faktorial dibagi N-1 min 4, berarti min 5 faktorial. Tinggal kita habisi, N-1 habis, N-1 habis, N-5 habis, N-5 habis. Berarti nilai dari N itu sama dengan 8. Ditanyakan 4N min 5. 4 kali 8 min 5 sama dengan 40 dikurang 5 sama dengan 35. Jawabannya adalah D. Soal yang terakhir, soal yang ke-9. Banyak susunan permutasi 4 huruf yang berbeda yang dipilih dari 26 huruf abjad tanpa pengulangan adalah. Berarti ini kita menggunakan aturan permutasi, memilih 4 dari 26, sehingga P26, 4 memilih 4 dari 26, ya sama dengan 26 faktorial dibagi dengan 26 dikurangi 4, itu sama dengan 22 faktorial. Ini sama dengan 26 kali 25 kali 24 kali 23 kali 22 faktorial dibagi dengan 22 faktorial. Sama dengan 22 faktorial habis, tinggal 26 kali 25 kali 24 kali 23. Jadi jawabannya adalah A. Terima kasih, itu saja pembahasan kita tentang aturan pencacahan atau tentang kaidah pencacahan. Ini soal yang dibahas tentang aturan pencacahan mengenai penjumlahan dan perkalian. Terima kasih, semoga dapat membantu teman-teman untuk lebih memperjelas bagaimana cara menyelesaikan soal tentang aturan pencacahan.